Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danindra Arliansyah dengan NIM 6704220012 dari kelas 4603. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana peran digital marketing pada bisnis di Indonesia dalam menghadapi situasi perkembangan teknologi di era pasca pandemi. Nah, di poin ini sebetulnya itu ada beberapa poin yang bisa kita highlight gitu. Di sini saya akan coba untuk mengklasifikasikannya menjadi 3 poin, yaitu pertama, current situation, dimana pada tahun 2020 sampai 2022 itu kita menghadapi yang namanya krisis, atau mungkin kita bisa sebut dengan masa pandemi gitu. Nah, yang kedua, karena ini ada sangkut paut dengan digital marketing, di sini akan menjelaskan tentang digital marketing. Kemudian bagaimana sih pada saat itu, bahkan kan sekarang tahun 2024 nih, kita tuh bisa melihat atau bisa bilang bahwa kita tuh udah survive di pasca pandemi gitu. Karena memang di sana tuh banyak sekali perubahan-perubahan yang kita temui gitu, dari tahun 2020 sampai 2000 sekarang. Nah, di sini pun masuk yang dinamakan teori marketing dari menurut Philip Kotler gitu. Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sampai 5.0. Bahkan sekarang itu Philip Kotler akan mengeluarkan judul atau mungkin yang dinamakan marketing baru, yaitu marketing 6.0. Oke, jadi langsung kita mulai dengan current situation atau mungkin situasi pada tahun 2020 pada saat itu. Nah, pada tahun 2020 kita tuh memang banyak sekali masyarakat yang mulai aware terhadap bisnis. Banyak sekali orang-orang yang dia tuh mau start bisnis, running bisnis gitu. Tapi pada saat itu masih banyaknya melalui pemasaran yang tradisional gitu. Kalau sekarang kan sudah modern gitu. Nah, pada tahun itu kita melakukan promosi tradisional seperti mungkin contohnya pada tahun itu ke belakang kita selalu menemui orang-orang menawarkan produk langsung gitu. Mungkin kita bisa bilang dengan mouth to mouth gitu. Jadi pedagang-pedagang itu datang ke kita. Ini mungkin biasanya kalau di Bandung sendiri kita sering temuinnya di Braga atau mungkin di BIP gitu. Dia langsung datang ke kita gitu untuk menawarkan produknya. Dia menjual produk apa, dan caranya pun terkadang unik-unik. Ada yang engaging, ada yang mungkin entertaining, dan ada yang mungkin agak menyebalkan gitu. Tapi that's okay gitu. Nah, pada saat itu pun banyak yang menawarkan produk-produk seperti itu. Nah, itu termasuk dari salah satu cara marketing atau pemasaran pada saat itu. Nah, masuk kita pada masa-masa pandemi nih. Pada masa-masa pandemi kita tuh sering menjumpai permasalahan di mana UMKM atau mungkin orang yang baru saja membuat bisnisnya pada saat itu mungkin hampir kolaps, hampir pelit gitu. Nah, disitulah dimana otak kreativitas manusia itu dicoba gitu. Pada saat itu kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa tetap langsung, kita nggak bisa melakukan promosi melalui door to door dengan mengetuk pintu gitu ke setiap rumah yang ada. Lalu apa yang dilakukan pada saat itu? Muncullah yang dinamakan digital marketing. Jadi dari semua bisnis itu bisa melakukan digital marketing. Bahkan tidak hanya berpatok dengan kondisi geografis saja gitu. Tapi kita pun bisa melakukan promosi atau marketing itu di luar dari daerah kita yang berada ini gitu. Misalkan contoh kita dari Bandung dan usahanya dari Bandung, itu bisa saja kita ngejangkau orang yang berada di luar Bandung. Bisa itu dari luar pulau, luar Indonesia, bahkan dari luar negara gitu. Itu tidak ada limitasinya gitu. Nah, karena itu adalah salah satu keuntungan dari digital gitu. Nah, jadi digital marketing itu ada beberapa cara untuk melakukan pemasarannya. Salah satu contohnya yaitu kita bisa melakukannya dengan organik dan organik untuk mendapatkan traffic dari penjualan. Nah, organik sendiri itu tuh datang dengan sendirinya itu tidak berbayar. Namun ketika kita bicara tentang yang non organik itu tuh kita akan berbayar. Contohnya apa? Contohnya kita melalui ads, Instagram ads, Facebook ads, dan lain-lain sebagainya macamnya. Itu tuh termasuk pemasaran yang berbayar gitu. Nah, pada saat itu banyak masyarakat yang pun tahu, bahkan mengenal itu yang dinamakan digital marketing. Oleh karenanya digital marketing mulai tumbuh sangat pesat di sana sehingga bisa membuat survive untuk keadaan sekarang. Bahkan sekarang jurusan kita pun sudah termasuk jurusan yang
ada dari salah satu digital marketing, kita mengadopsi ide-ide tersebut karena digital marketing itu kemungkinan besar itu sulit untuk tergantikan karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan internet, Instagram atau sosial media menggunakan handphone. Jadi ini tidak akan sulit untuk collapse-nya untuk digital marketing. Oleh karenanya pada tahun ini kita sudah menjumpai banyak sekali bisnis-bisnis atau UMKM yang sudah memiliki Instagram, sudah mungkin tempatnya biasa aja tapi banyak pembelinya. Itu adalah salah satu cara dari peran teknologi gitu, di masa era pandemi menggunakan digital marketing. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada sedikit kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin salah. Ya, terima kasih dan see you next time.